Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Bajang Mataram. Kali ini kita bakal mengulik sebuah tema tentang seni di dalam sepak bola. Ya, sebelumnya saya ulangi kembali bahwasanya kita di Bajang Mataram memiliki panggilan khusus nih buat teman-teman yang tergabung di Bajang Mataram. Ya, panggilannya itu Jangs. Jadi buat jangs-jangs yang ada di luar sana, jangan malu untuk saling bertegur sapa sesama Bajang Mataram. Dan kembali lagi, kita memiliki slogan yang sudah akrab dan tentunya sudah menjadi darah daging bagi kami di Bajang Mataram. Mungkin kita bakal sama-sama nih ya buat slogannya nih. Demi satu nama Mataram. Demi satu nama Mataram. Demi satu nama Mataram. Ya, perkenalkan, saya Juna yang menjadi host pada podcast kali ini ditemani dengan Sahib aneh nih. Ada Sahran di sini, kemudian kita juga punya narasumber yang kebetulan bergerak di bidang seni, terkhususnya di dalam sepak bola. Jadi mungkin Bang bisa diperkenalkan diri dulu nih buat jangs-jangs di luar sana, mungkin biar ketemu di jalan enjoy aja gitu Kak. Oh Bang, Bajang Mataram ya gitu. Silakan Bang, kan diperkenalkan diri dulu. Oke Jang, siap. Perkenalkan, mungkin ya teman-teman sendiri sudah beberapa udah kenal saya kan. Ya perkenalkan, nama saya itu Alif. Ya kalau lengkapnya ya Muhammad Alif Fitra Edi. Biasa dipanggil ya Alif. Ya mungkin begitu. Bang Alif nih ya. Jadi mungkin saya dari basic aja lah gitu ya. Mungkin kita Oke. bincang-bincang santai aja di sini. Kesibukannya sehari-hari apa gitu Bang? Sehariannya tuh ngapain aja gitu kalau boleh tahu nih. Nah, kalau sekarang sih keseharian saya itu ya mungkin kuliah. Kuliah, kalau enggak kuliah ya buat karya gitu. Karena kebetulan kan saya tuh kuliahnya hampir di jurusan seni gitu. Iya, iya. Nah, jadinya kuliah, makan, nyanyi, udah tidur. Nah, itu Jadi aja. gabutnya bermanfaat banget gitu ya. Oh, Gabut iya. nggak ada tugas ya udah ngechat lah buat Ya. apa gitu. Ya kalau boleh tahu juga nih Bang, Bang Alifnya sendiri nih kan tergabung di Bajang Mataram ya. Ya. Jadi bergabung di Bajang Mataram itu sejak kapan sih Bang? Dan kalau boleh tahu udah berapa lama gitu? Kalau untuk gabungnya, nah itu tuh waktu itu kita pas sebelum kebentuk Bajang Mataram itu saya mungkin bisa dibilang tuh salah satu dari yang pas meresmikan Bajang Mataram itu sendiri. Oh iya, jadi kayak udah dijelasin ya di podcast pertama kemarin tuh. Jadi Bajang Mataram terbentuk tuh dari diskusi, kemudian Ya. ada beberapa perkumpulan dengan teman-teman lain di Kota Mataram khususnya gitu Ya. untuk pembentukan supporter Bajang Mataram sendiri gitu. Kemudian kalau boleh tahu nih karena Bang Alif juga kayak kita bilang lama gitu di Bajang Mataram dari awal terbentuk sampai hari ini masih aktif di Bajang Mataram tuh, perannya tuh di bagian apa sih gitu Bang? Kebetulan di Bajang Mataram tuh kan kita tuh kan pas meresmikan itu ya banyak divisi lah gitu. Ada entah yang penanggung jawab atau apa gitu. Dan lain-lain. Saya itu di Bajang Mataram kebetulan dipercayai ya sama teman-teman lah gitu, semua teman-teman semua itu untuk pegang di bagian divisi kreatifnya lah gitu. Tim kreatif Ya, kreatif tim kreatif. khusus kreatif Ya, karena mungkin di situ kita bisanya nggak bisa memimpin, mungkin tapi ya. ya bisa menuangkan lah Ya, di sana gitu. kerja seni lah dalam sepak bola itu sendiri. Jadi mungkin kita ya mungkin saya banyak tanya juga nih Bang di podcast kali ini bakal Kenapa? banyak tanya mungkin biar saya juga bisa tahu gitu kan, Bang Saran juga bisa tahu gitu. Ya. Apa sih peran kok bisa sih seni ini berkaitan dengan sepak bola, perannya di sepak bola untuk sebuah tim itu atau sebuah kelompok supporter itu apa sih gitu kan. Jadi kita sharing-sharing aja lah gitu di sini. Ya, saya mungkin nanya nih pembukaan aja lah untuk pertanyaan Ya, di oke. bagian seninya gitu. Arti seni itu apa sih Bang? Kayak misalnya chant atau nyanyian ya gitu. Itu apa sih Bang dari segi supporter, segi pecinta dan penikmat sepak bola gitu?
Mungkin apa namanya, kalau berbicara soal seni itu mungkin banyak orang itu cuma tahu seni itu ya sekedar gambar gitu, ya emang betul sekedar gambar ya. Itu kan banyak pecahannya Ya, lagi ya, seni pecahannya itu kan lagi. umum itu. Seni itu pada umumnya itu merupakan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengolah, membuat atau menciptakan sesuatu lah gitu. Cuma yang lebih spesifik di sini kan ya mungkin ke seni rupa, dan mungkin kalau Chen itu masuknya ya seni musik gitu. Jadi ada beberapa unsur yang digabungin lah di sini gitu ya. Tapi tetap dalam lingkup seninya gitu. Tuh. Mungkin kita bisa chill aja lah gitu, ngerokok dulu kali bang. Iya. Ini BTW nih kopinya mana nih? Kopi. Sedap ini kopi. Yanto, kopinya dulu dong tuh. Ya. Aduh, masa iya ngerokok kagak ada kopinya? Nah ini kopinya datang nih. Oke, thank you. Thank you Jang. Nikmatin. Sambilan nih. Lanjut ke pertanyaannya. Bang, kalau boleh tahu itu apa sih pengaruh seni terhadap psikologi dalam sepak bola itu apa sih bang pengaruhnya? Pengaruhnya kalau mungkin di dulu awal bentuknya sepak bola itu mungkin seni itu, maksudnya seni di sini nih kayak ya seni visual gitu ya. Mungkin pas di awal terbentuknya sepak bola tuh seni itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Cuma makin kesini kan zaman tuh Perpindahan sudah zaman ya, lah dibilang perpindahan kan. zaman generasi lah. Seni tuh kalau dilihat-lihat bener-bener sekarang tuh mempengaruhi mental pemain, entah itu pemain lawan atau pemain yang kita dukung ya. Itu Sangat berpengaruh berarti dalam seni. ya sangat. Jadi kayak misalnya nih kayak dari segi koreografi mungkin kan. Ini mungkin dengan kata-kata yang ada di koreografi ataupun gambaran-gambaran kayak misalnya gambar kesatria gitu kan. Jadi kita kan secara nggak langsung gitu mungkin di situ ada pesan gitu kan bang ya, kayak kamu jadi pemain nih harus punya jiwa kesatria gitu, pemberani. Jadi penyampaian pesan supporter lah gitu untuk pemain maupun untuk manajemen gitu ya. Sama contohnya itu yang kayak kita buat sendiri di Bajang Mataram itu ya, waktu itu salah satunya koreonya itu kan gambar pelatihnya PES Mataram. Koko Ya, gambar Koko. Nah di situ ada gestur Koko yang benar-benar tegas gitu, kayak lagi mimpin sebuah pertandingan, dan di bawahnya itu bertuliskan In Koko We Trust gitu. Ya mungkin itu penyampaian pesan dari kita sebagai supporter akan kepercayaan kita ke pelatih PES Mataram atau Koko untuk membawa tim yang kita banggakan ini ya menjadi yang lebih terbaik lah gitu. Jadi menyampaikan rasa percaya kita nih supporternya, kita nih warga Mataram nih yakin nih sama Koko bisa buat PES Mataram bisa melaju lebih tinggi lagi gitu ya. Alhamdulillahnya juga kan sekarang kita di PES Mataram masuk Liga 3 Nasional. Alhamdulillah banget untuk putaran tahun ini itu. Semoga bisa sampai ke teratas ya, itu jadi harapan besar juga buat kita semua. Dan juga seni dalam yang tadi dimaksud Bang Juna itu juga kan bukan dari koreo aja. Ya. Jadi dari giant flag atau apa sih Banner. Nah itu kan tulisan-tulisan penyemangat kan juga bisa kita sampaikan lah di tribun gitu kan. Ya itu juga ya sangat berpengaruh pada pemain gitu. Bahwasanya nanti pemain itu ketika ngelihat entah itu koreo atau banner atau ya cuma sekedar ngedengerin cen-cen dari kita gitu, itu tuh kayak tumbuh semangat gitu loh, di yang kita harapin pemain-pemain yang kita dukung ini bakal tumbuh rasa semangatnya, ya kayak kita bakar semangatnya lah. Untuk apa? Untuk bermain itu lebih keras lagi, ya, lebih semangat, lebih semangat ya, gitu. mainnya tuh Jadi biar totalitas. gimana mereka tuh total untuk bermain, biar oh ini saya punya supporter datang nih buat nonton saya. Mungkin ada yang sampai
nggak kerja, mungkin ada yang sampai apa ya, apalagi kalau misalnya UI gitu kan, mungkin ada yang sampai pinjol gitu. Nah, Ya itu kan parah gitu itu. juga nih. Itu nggak disarankan kalau kerja Itu nggak disarankan ya. Jadi Ya. kayak wah ini tim kebanggaan nih lagi bertanding di luar nih, gimana caranya mau nonton ya, mau nggak mau nih pinjol lah apa Nah, gitu. itu yang lebih baiknya kan sampai mending jual HP aja deh dulu. Ngejual apa lah. Ya. Nabung cuy. Jual HP pinjal. Udah nih buat jangan di luar sana, udahlah nabung aja. Kalau ada pertandingan UI apalagi besok nih, kita kan putaran liganya, Liga 3 nasional tuh di Jawa. Ya. Jadi buat jangs-jangs yang mau nonton nih mungkin bisa nabung dari sekarang, ataupun bisa apa ya, menyisihkan lah sedikit uang uang sakunya. belanja, uang sakunya gitu, biar nggak sampai kejadian pinjol atau apa. Itu kan sebuah dampak yang mungkin sebisa mungkin kita hindarin gitu Ya, sebagai supporter sepak bola. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan Jangan sampai sampai. gitu. Jadi ya kita cinta sama tim Ya, kita, ya tapi kita ya. buktikan dengan kreativitas juga, ada dari seni ataupun mau mengikuti, kita kawal sampai luar daerah pun itu kan juga punya modal, tapi ya jangan sampai yang aneh-aneh lah gitu ya. Intinya kan cinta itu sendiri kan membahagiakan, Iya. membawa kesenangan, jangan jadiin menyengsarakan. Nah, itu kan Benar. bukan cinta, itu emang Iya. wah suka cari Tolol. masalah, goblok juga gitu. Nah, tadi kan Bang Alif sempat nyebut Chen. Mungkin jang yang lagi nonton ini belum tahu apa sih itu Chen. Mungkin jang yang lagi nonton ini apa sih Chen ini? Chen, Ya. Chen itu ya seperti sebuah lagu-lagu yang kalau bahasa kita sih gitu, lagu-lagu yang kita kumandangkan gitu pada saat ya PS Mataram itu lagi berlaga. Nah, di dalam Chance itu sendiri ada Chance itu pokoknya intinya itu tidak hanya sebatas lirik, kata, lagu. Lebih dari itu ya Chance itu sebuah doa, harapan untuk tim tersebut gitu. Berarti kalau kita simpulin nih Chen itu kayak sebuah doa untuk pemain-pemain kita yang sedang berjuang di lapangan berarti kan. Doa, pesan, Pesan. harapan. Karena kan di setiap band pasti ada lirik yang berbeda. Ada mungkin Chen yang lebih condong ke ayo semangat, mungkin ada Chen yang lebih kayak ngedoain pemainnya buat bisa menang gitu, ngedoain tim kebanggaannya, terusnya di kota Mataram ini ada PS Mataram gitu. Jadi buat Jangs juga jangan lupa hadir di setiap ada Chen Class ataupun Match. match itu, karena itu wah penting banget tuh, kita sama-sama doain nih tim kebanggaan kita PS Mataram buat lebih berkembang lagi lah gitu. Terus nih Bang, ya sorry ya Jangs tadi karena sudah masuk waktu maghrib, jadi kita cut break untuk sholat dan istirahat sedikit aja ya, biar enak juga gitu kan melanjutin podcast. Tapi jangan lupa ibadah ya, meskipun kamu supporter bola ya, karena matilah dalam keadaan beragama, bukan menjadi Supporter. menjadi supporter. Ya nggak apa-apa, kita nggak apa-apa meninggal mungkin ya, wallahu alam, mungkin ada chaos atau apa, nggak apa-apa posisi, tapi ingat Tuhan. Yang penting kita udah sholat, beribadah, dan ya sekedar mengingatkan aja tanpa ada maksud menjatuhkan pihak manapun. Ya kita lanjut lagi Jals untuk pembahasan arti seni di dalam sepak bola itu. Kita masuk di segmen ketiga nih. Mungkin ada sedikit pertanyaan terkait gimana sih cara buat nyebar luaskan seni yang digunakan untuk ngasih informasi nih. Jadi berinformasi lewat karya seni gitu, untuk masyarakat sekitar ataupun yang di luar gitu, buat ngasih tahu oh ini di kota ini ada sepak bola, ada tim sepak bola kebanggaannya, kemudian ada supporternya gitu. Jadi kayak gimana sih cara nyampeinnya ke orang-orang melalui media informasi seni gitu, mungkin kayak desain visual atau apa gitu. Mungkin kalau dibilang untuk menyebarluaskan gitu, kan mungkin kita sendiri tuh punya namanya media Instagram itu kan. Itu mungkin dari sisi media. Kalau dari seninya itu mungkin kita nggak tutup mata juga, kita tuh mencontoh ya mungkin tim-tim yang ada di kota-kota besar gitu ya, terutamanya ya Jakarta, Surabaya dan lainnya gitu. Itu dengan apa? Dengan cara mural ya. Mural tuh, nah ini
balik lagi, kadang orang tuh kan susah gitu bedain apa sih mural, apa sih graffiti gitu. Iya. Kalau yang sepengalaman saya dan sepenangkap saya lah gitu ya, graffiti itu jauh beda sama mural, karena graffiti itu cuma sekedar menaruh nama gitu, identitas. Kalau mural itu lebih menyampaikan pesan, ada pesannya Iya, gitu. jadi punya konsepnya tersendiri Ya, gitu ya, dan mungkin- temanya beda gitu. Ya mungkin untuk di sepak bola sendiri, mural itu mungkin yang paling pas lah, terutama bagi supporter ya. Supporter bukan pelaku seni sendiri, supporter itu mungkin hal yang udah biasa gitu. Bahkan supporter yang sudah besar pun, tim yang sudah besar pun, ya Bisa masih main mural, itu, bisa ya, main mural, masih main mural. untuk mengekspresikan, Iya, mengekspresikan apa yang dirasain gitu dan harapan untuk timnya. Nah kebetulan kalau di sini di Mataram sendiri gitu, saya sih pinginnya nanti setiap ya mungkin dari teman-teman semua gitu berinisiatif. Kan kita nih di Mataram nih dari banyak wilayah gitu. Ya, Entah mungkin Mataram yang di timur, barat, selatan gitu. sampai yang di Ya, paling utara lah gitu ya. ya mungkin nanti janganlah dulu keluar, cukup di Di lingkup kita, Ya, di kota kita dulu. ya setidaknya di situ ada untuk menginformasikan gitu. Kalau bahwasannya tuh ini loh, ada tim sepak bola dari Mataram dari gitu, kota dari kita kota yang kita. sepantasnya kita bela gitu. Kayak gitu mungkin ya, kalau dari seni mural gitu tadi. Tuh. Di kayak ya ada beberapa tembok gitu kan, saya sempat jalan-jalan ngeliat ada mural dari yang nggak tahu nih dari supporternya Mataram mungkin gitu kan, kayak ada mural tulisnya PS Mataram gitu dan Mataram is wonderful dan lain sebagainya. Tuh berarti contohnya seperti itulah ya gitu. Ya contohnya. Dan mungkin harapan saya itu bakal terus bertambah gitu. Iya. Di banyak titik di kota ini. Sampai kita itu benar-benar sudah ngelewatin fase namanya itu berjuang untuk membangun. Iya, sampai Untuk tinggal berkembangnya Iya. aja, tinggal nikmatin Iya, mekarnya ya, gitu. begitu. Saya sih harapannya begitu. Ya, tapi buat teman-teman yang suka ngemural ya jangan di tembok rumah orang lah Iya, gitu, tapi ya intinya izin. ya izin asal dulu ada lah izin. pastinya. Ya termasuk juga jangan sampai lah di tembok-tembok sekolah yang mungkin sekolahnya tersendiri mau buat hiasan mungkin dengan mengontrak teman-teman seniman gitu untuk buat gambar-gambar Bisa. sekolah, tapi jangan dirusak lah, itu kan fasilitas untuk belajar ataupun di mana ya, kayak di tembok rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin bisa di tembok-tembok yang memang kita katakanlah tempat umum gitu yang tidak terpakai, misalnya di pinggir jalan di daerah apa sih namanya di Iya, sini? contohnya simpelnya itu ada tembok Ada tembok. yang kemungkinan isinya vandal gitu. Iya. Ya lebih daripada cuma tulisan tidak jelas atau coretan tidak jelas, itu lebih baik ya kita masukin konsep ya yang berkonsep lah. Ya, jadi daripada ya kita katakan mural juga bisa abstrak, maksudnya kan kayak yang coretannya nggak jelas, sekedar Iya. A B C lah atau apa sih namanya tuh, gue gangster anjir lah. Dan mungkin ini pesan ya dan harapan saya lah untuk teman-teman semua gitu. Kalau mau membuat sesuatu ya mungkin niat teman-teman tuh baik gitu, memperkenalkan tim ini loh Ya. ke orang. Cuma mungkin sebaik-baiknya niat kita gitu, kalau caranya yang kurang baik kan ya pasti hasilnya juga Hasilnya buruk baik. gitu. Dengan cara yang sehat lah Ya gitu. jangan kayak mengotori, sekalipun namanya tulisannya mau PS Mataram atau apa gitu tapi nggak jelas gitu tempatnya, terus tulisannya nggak jelas gitu ya pasti keganggu Ya, gitu. pasti nggak. Sekarang kita kasih coretan yang indah gitu, Iya. kayak puisi dan lain sebagainya kan, Iya. kita kasih yang indah-indah. Ya, gitu. dilihat sama orang kan, wih bagus nih maknanya nih. Oh, kreatif juga nih Iya. anak-anak
Bajang Mataram nih, anak-anak kota Mataram nih kreatif, jangan sampai lah tulisannya kayak sekedar sapu lidi yang kelihatannya kayak wah ini kotorin banget nih, Ya. gembok gitu. Jadi kita kasih Coret. keindahan gitu di sana. Nah, tadi kan bentuk karya seni yang untuk menyampaikan ke semua orang nih. Ya. Nah, sekarang saya nanya nih, Bang, apa sih dampak positifnya nih bagi Pelaku orang-orang seni. yang ya pelaku seni? Pelaku seninya. Terusnya di dalam sepak bola gitu ya, Ya. Bang. Kayak sesuai konsep Ya, kita sesuai konsep. malam ini. Kalau dampak positifnya, ya saya mungkin nggak berani klaim gitu dampak positif ke semua orang, itu kan mungkin dampak positifnya beda-beda gitu. Kalau ke saya sendiri, dampak positifnya itu banyak, benar-benar banyak. Terlepas dari kalau di seni itu kan konteksnya itu seni rupa terutama, itu nggak ada yang namanya baru belajar langsung bisa gitu. Ya, ada harus prosesnya. harus Progres dulu, biasa step by gitu. step lah. Nah, mungkin dengan adanya Bajang Mataram gitu, mungkin di situ saya tuh bisa menyampaikan atau menyalurkan bakat saya lah. Jadinya mengasah kemampuan saya untuk berkarya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkesenian di Bajang Mataram tuh terlepas dari ntar hasilnya bagaimana, dampak positifnya itu kita bisa ngumpul gitu, ngumpul bareng Ya, rame-rame gitu ya. Berbagi ide gitu Ya, di sana kan juga. mungkin nggak ada pertandingan, nah mungkin itu misal buat Korea untuk mempersiapkan match Match yang selanjutnya. ya itu mungkin bisa dijadiin untuk ya ngumpul-ngumpul bareng lah, bareng-bareng teman Kayak gitu. kopdaran gitu kan juga Kopdaran, termasuk bagi-bagi kan ya. ide gitu Ya. kan. Jadi mungkin ada yang satu orang punya ide coba buat kayak gini nih, yang satu punya konsep begini, jadi gimana biar wah ini indah sama indah jadi indah gitu kan Nah. dilihatnya gitu. Digabung Itu lah tuh- jadi satu ya. Apa namanya, dan positifnya lagi tuh mungkin kalau ini berani saya sebut semua karena sesuai apa yang saya Sesuai pengalaman ya. ya sesuai Yang didapatin. pengalaman sama sesuai moto saya lah, itu banyak orang terlahir dengan membawa jiwa seniman tapi dipaksa menjadi ilmuwan dengan menjual kata masa depan. Itu tuh apa namanya, saya pikirin itu karena mungkin pengalaman pribadi gitu. Iya, ya benar juga. Banyak sekolah atau Tempat-tempat orang tua belajar, jauh. gitu kayak memandang seni itu bukan seni aja, bahkan olahraga juga. Karena mungkin banyak itu orang mikirnya itu Mau jadi otak, apa? otak kita itu pinter ya kita berhasil gitu kan. Iya. Banyak orang ya Berpendapat Lebih ke seperti itu akademik lah. ya, namanya iya. begitu. Tapi kan di situ bagaimana lagi cara kita buktiin gitu bahwa seni itu nggak cuma asal coret-coret, olahraga itu nggak cuma asal lari-lari gitu. Iya. Begitu. Mungkin salah satu lagi apa namanya dampak positifnya untuk saya pribadi gitu, itu balik lagi dampak positifnya itu karena kita mungkin semua ini berbaur gitu, Ya, bersosialisasi, terus saling kenal gitu kan. Jadi ntar mungkin teman ada salah satu teman gitu pingin digambarin kamarnya lah atau Buat rumahnya yang- ya. lah. Itu kan bisa jadi ya ladang mencari rezeki lah Ya. untuk kita pribadi gitu. Cuma Entah kan- itu gambar atau Ya. desain itu macam. Jadi kerja senang gitu Iya. ya. Kerja Apalagi sesuai itu. kalau kita lihat kan teman-teman sekolah nih mungkin bisa enggak bantu ini kayak Bantu buat sekedar skate ya, atau apalah gitu. sekedar skate. Nah, Ya. itu kan ada lah jadinya. Jadi kayak gimana ya, nambah pertemanan juga lah Iya, gitu. Jadi nambah saudara. enjoy juga sih, nggak ada malu-malunya gitu kan kayak Bang, saya rokokan bang ya. Oh, ya. apaan aja, nggak apa-apa, enjoy aja. Enjoy. Ya kan banyak kan nih sekarang kayak wah ini anak nih nggak bisa matematika misalnya, nggak usah ditemenin gitu. Tapi kan kalau dari pandangan orang-orang seni lah kita bilang itu, oh ini asik nih diajakin main gitu, bang. Ini mungkin tanya-tanya tentang seni itu apalah, atau mungkin
ada yang tuh bang kalau mau buat ini fontnya apa sih gitu kan, ini jenis seninya apa gitu. Jadi kan enjoy juga kita tanya-tanya gitu. Iya. Dan selain itu juga kan kayak tadi yang disampaikan sama Bang Alif sebagai tempat nyari nafkah juga kan bisa gitu. Bisa termasuk. Jadi nggak melulu tentang kerja di depan komputer ataupun berlari-lari di lapangan, bahkan dengan goyangan tarian tangan pun di tembok itu kita bisa dapat nafkah, kita bisa dapat rezeki. Iya. Karena kan apa yang tertakar kan nggak mungkin tertukar gitu kan Benar bahasanya. sekali. Nah, tadi kan dampak positifnya nih. Nah, sejauh ini mungkin Bang Alep ada pernah ngalamin atau bagaimana gitu? Ada enggak dampak negatifnya dari karya seni yang Bang Alep buat? Ya selama bergulir di dunia seni gitu, Iya. mungkin ada dampak negatif yang dilihat atau dirasakan gitu. Mungkin kalau dampak negatif itu benar-benar minim atau enggak ada gitu. Ya saya enggak berani bilang 100%, ya 99% lah. Pasti ada lah. Ya, pasti ada, satu ada, ada pasti ada. kekurangannya lah kan. Karena Kalau- statement dan pandangan orang beda-beda Ya. juga gitu. Kalau saya sendiri gitu yang berkarya di, mungkin menyalurkan karya saya itu di sepak bola gitu kan banyak orang awam, terutama ya orang tua kita atau apa saudara kita gitu, kayak misal nih lagi buat koreo atau buat mural gitu, pas izinnya gitu, mungkin pas izin mau pergi ngecat atau gambar itu pasti yang ditanyain tuh diupah berapa atau gitu, kayak kesannya tuh apa-apa tuh seni tuh kayak harus ada uangnya gitu. Kan ya pasti ada harganya seni, tapi kan balik lagi Mungkin ada yang Untuk berkarya apa? untuk kesenangannya Ya. sendiri gitu, tanpa harus ada nominal gitu. Just for fun Ya, buat dia. Fun, terus gitu. paling ya cuma judging orang aja sih paling. Apa Tanyakan. sih dapatmu coret-coret nggak dapat uang, ya mungkin gitu aja. Ya balik lagi terserah Iya. gua gitu kan. Iya. Karena- Chat dari pribadi Iya, gitu kan, benar. nyusahin orang juga kan. Iya. Karena konsepnya seni itu sendiri kan untuk menghibur, mengekspresikan apa yang harus diekspresikan, dan untuk menenangkan diri gitu, entah itu rupa, musik, tari, atau bicara, atau semua. Atau mungkin juga bisa kan, nah, ini tempat healing lah dibilang kan. Kalau orang zaman-zaman sekarang ya orang-orang, kita healing ya, tapi sambil Apa buat mural. Nah, gitu. itu kan Apa termasuk lah itu kan refresh otak lah dibilang kan. jadi kan itu juga suatu keindahan juga gitu kan, bukan masalah kamu nih berantakan nyoret gini enggak, cuman kan kita mau memperindah aja gitu. Sekarang seni itu indah sebenarnya. Iya. Karena saya sendiri tuh kalau kan di dalam perkuliahan gitu, saya tuh biasa kan ada tugas gitu, entah itu tugas di laptop lah apa. Nah itu nggak tahu atau entah emang sudah bawaan, pasti harus ada diselingin dengan ya membuat karya, mungkin entah itu lukis atau patung gitu. Ya untuk apa? Untuk cari mood ngerjain gitu. Karena ya bagi saya seni itu benar-benar untuk refreshing. Relaksasi otak lah gitu Ya, dari relaksasi. mumatnya tugas atau apa kan, wah ini tugas berantakan ya nggambar lah gitu Ya kan, cari mood aja. cari mood aja gitu. Nah kan biar ada yang dipandang, oh ini hasil gambaran enak juga dilihat Iya. gitu kan. Syukur-syukur ada harganya. Ya itu ada harganya. Tapi balik lagi kan ke diri sendiri kan. Ya seni itu mahal Iya, sih bang sebenarnya. Capek nih otak mikir mau buat apa Iya. gitu kan. Ya udah biar tangan aja yang jalan nanti gitu. Kayak ada kata pepatah bilang tuh setiap karya itu pasti ada harga. Kan seni kalau nggak dihargai ya udah dimusnahin aja gitu kan Iya. katanya. Intinya konsepnya kalau berkesenian tuh kamu buat, kamu harus apresiasi karyamu. Kalau kamu sendiri nggak apresiasi, jangan harapin orang lain apresiasi itu. Ya begitu. Mau sejelek apa, mau seburuk apa, itu karyamu. Next nih pertanyaannya nih Bang. Oke. Kendala Bang Alif nih dalam mengekspresikan sebuah karya seni itu apa? Mungkin ada kendalanya gitu. Kalau kendalanya itu mungkin kalau di proses pas pembuatan koreo gitu, mungkin itu ya cuma tempat untuk ya kan, karena koreo yang kita buat kan besar Ya, besar. ya nggak mungkin kan di rumah gitu Iya. kan Kecuali butuh- kalau rumah punya lapangan gede gitu. Nah, ya bisa jadi dipakai benar. kan. Bisa jadi dipakai gitu.
Ya itu paling cari tempat entah halaman atau lapangan yang lumayan luas, itu tempat gambar biar enak gitu. Sekali-kali cari udara segar lah gitu. Sumpah di kamar terus, sumpah di ruangan terus. Itu udah di untuk luar. pembuatan koreo. Kalau untuk mural itu biasa kendalanya itu dari yang punya fasilitas gitu. Entah itu kayak temboknya itu mungkin terkendala karena ya mungkin sekarang tuh banyak vandal-vandal di jalan yang sekedar coret tak jelas kayak tadi tak bilang tuh. Ya mungkin bagi mereka itu keren gitu. Tapi kan bagi yang punya rumah kan itu apalagi ndak ada izin. Ya, apalagi sekedar datang Iya. nyoret-nyoret udah hilang terus coretannya kayak wah kacau nih, kacau, Asal kacau, coret. asal coret. Jadi orang yang punya rumah siapa sih kecewa lah gitu. Iya. Lihat, wah Jadi itu juga buat pelajaran nih buat teman-teman yang pelaku seni ataupun suka buat mural dan lain sebagainya. Nah, jangan sampailah ya nggak apa-apa berkarya mengekspresikan diri, cuman kalau mau di tempat orang ya izin dulu gitu, jangan sembarangan. Itu kan dampaknya bukan cuman ke apa ya, Orang bukan ke yang orang punya rumah. yang apa oknumnya lah Ya. gitu. Cuman kan dampaknya mungkin bisa ke teman-teman penggiat seni lain gitu, yang niatnya baik nih, izin pinjam temboknya atau apalah mau buat sebuah karya, malah dipikir oh kamu nih tuh lihat tuh Iya, tembok saya bahkan- dicoret-coret nggak jelas, cap-cap kamu ya, lagi gitu. mau nambahin gitu kan. Iya kan kita juga di Bajang Mataram ini kan pinginnya itu harapannya itu supaya supporter itu dilihat ya enggak cuma negatifnya gitu. Mungkin apa namanya di televisi gitu kan orang-orang tua gitu entah di sosial media banyak ngelihat kerusuhan supporter lah apa ya meninggal lah karena dukung gitu. Nah kita tuh pingin nge-up sebisa kita dampak positifnya ini loh. Kita juga bisa ngelakuin hal-hal yang positif. Bener. Nggak cuma negatif yang kayak di stigma orang gitu. Kan orang mikirnya kayak wah ini supporter bola nih kerjaannya rusuh terus Rusuh, stadion gitu, segala kelahi. macam. Kan kita sekarang ayolah mau sampai kapan gitu, sampai Iya. kapan nih ngeliatin keburukan terus, sudah saatnya Sudah berkembang lah jadi lebih baik gitu. Kita kasih lihat nih wah supporter nih kreatif nih orangnya gitu, supporter nih asik gitu, supporter nih bisa ngerangkul orang-orang lain dalam artian nggak harus kaya, nggak harus berada gitu, tapi dari kalangan apapun kamu selama kamu mencintai sepak bola khususnya ya mari sama-sama bergandengan gitu dengan cara yang lebih positif lagi gitu. mungkin di seni itu sendiri kita bisa ya tadi mengekspresikan kayak memberitahu orang gitu loh. Ini loh kita bisa begini, bukan cuma tojos-tojotan, jotos-jotosan gitu, kelahi-kelahi. Yang penting kita kelahinya di segi kreativitas saja. Ya, gitu. Entah itu dari chain, entah itu dari koreo, entah koreonya koreo 3 dimensi, 2 dimensi atau koreo tangan juga bisa. Ya kamu sampai kapan nih adu jotos terus? Iya. Mending adu kreativitas aja gitu. Benar. jadi pemikiran lah dibilang kan. Jangan sampai ya kita buat rivalitas, ya rivalitas sehat aja Iya. gitu. Kita rivalitas nggak apa-apa nih, rivalitas selama pertandingan. Terus sampai luar pun nggak apa-apa, cuman ya jangan sampai lama sampai kapan nih saling pukul terus di luar hanya karena bola bundar. Ya kita juga sama-sama berargumen gitu kan, sepak bola terutama tim kebanggaan kota sebagai harga diri kita. Iya. Cuman Fanatik ya boleh. fanatik boleh, cinta boleh, cuman ya yang Jangan- sehat-sehat ya, aja, yang jangan sehat-sehat. jangan sampai YSSA jadi. yang sehat-sehat Iya, aja ISSA, jangan sampai negatif terus lah gitu. ngerugiin. Jangan sampai Oke lah, ngerugiin. ngerugiin diri sendiri aja kan nggak boleh gitu. Iya, Apalagi apalagi ngerugiin orang lain. Iya, terutama ini kan kita yang kita bawa ini nama kota kita, nama yang kita banggakan gitu. Mau dijudge jelek sama orang kan ya susah. Susah juga. Bukannya apa namanya berdampak positif gitu mbak, malah negatif. Jadi kan kalau mau sepak bola di Indonesia ini berkembang, kita sebagai supporter juga harus berkembang gitu, lebih baik lagi. Mau sampai kapan sih saling pukul sampai pertumpahan darah segala macam gitu. Nah, Dan Jadi juga- gimana? Ya mending lewat seni aja gitu. Wah, lu kota kamu nih punya koreo apa nih? Koreo kota saya nih. Ini chain kota saya nih gitu. Ini supporter kota sini kreatif-kreatif. Kota-kota ya, mana? sewarnya dari media massa lah kita bilang gitu, ataupun di lapangan juga. Ya, intinya adalah stop rivalitas kotor gitu. Mari kita bentuk rivalitas yang sehat antar supporter. Capek juga sih lihat berita nih, ya Allah.
Iya. Stadion ambruk lah, supporter ribut lah. Gitu. Apalagi masih muda, masih sekolah, masa depan masih panjang, kelahi ada. Padahal kita bisa ngeliat orang kayak yang lagi terbaring di rumah sakit loh. Iya. Keluarin biaya banyak. Mereka mungkin nggak mikir waktu rusuh mungkin sepele ini biayanya segini mungkin mereka mikir kayak gitu mungkin kan. Ntar mati Nah, konyol kan. makanya itu mati dalam keadaan konyol lagi. Jangan mati konyol lah, masih muda, masa depan masih ya kita buat supporter yang yang adem ayem aja gitu. Ya. Rivalitas kita ya nggak apa-apa rival, tapi balik lagi positif. Jangan sampai rivalitas kotor kita juga menodai sepak bola kita di Indonesia gitu kan. Kita pengen Indonesia nih punya sepak bola yang berkembang nih. Benar. Yaudah kita sebagai supporternya juga harus berkembang gitu. Udah stop rivalitas kotor, ya mari kita ciptakan rivalitas yang seru gitu. Cukup di dalam lapangan aja. Rivalitas selebihnya saudara lah ya. Bineka Tunggal Ika itu ya kita terapin sebagai supporter gitu. Iya, kalau Cen-Cen masih di dalam lapangan, mau Cen-Cen itu seburuk apa, ya mungkin kita nggak bisa membatasi gitu. Cuma ya udah selesai di luar lapangan. Jadi usahakan tuh Kondusif aja. Iya, nggak sampai Enjoy. Namanya kan tensi pertandingan, pemain juga bisa kalahi gitu kan di sana. Tapi kan bedanya kalau pemain itu ada wasit. Kita Kita nggak ada ada wasit. wasit. Habis nih, nggak tahu Ujung-ujung bos aja wasitnya mau apa? gitu kan. Ujung-ujung wasitnya apa ya? Pihak keamanan Ya gitu aja Ya terus. itu. Mungkin kalau pemain berkelahi gitu dapat dikasih kartu ya kartu kuning, kartu merah ya. Kalau Bisa keluar kita lapangan lagi. Udah dapat apa? kartu kotor SKCK itu rusak. Nah, itu lagi. Itu bahaya. Iya nih, wah menang kelahi udah di Polres terus kan lucu kayak gitu Iya. tuh. Kalau di Polres pas mau lamar kerjaan lagi. Iya, Itu kacau, kacau. kacau. Apalagi nih buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih sekolah, jangan ya nggak apa-apa cinta, nggak apa-apa fanatik, cuman ya dibatasi juga, jangan berlebihan gitu. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan nih dari jangs-jangs di luar sana. Kita masuk di Q&A Ya, dari ya ini pertanyaan dari Instagram sih tadi. Dari Dayat Ceria. Nah, ini dari Bang Dayat Ceria nih. Halo Bang Dayat, mungkin nonton ya. Ya. Jadi ini pertanyaan dari Bang Dayat. Apa yang dimaksud dengan art in football gitu? Art in football tuh apa sih gitu, Bang? Mungkin bisa dijawab sama Bang Alif gitu. Atlet football itu. Nah, ini mungkin kalau konteksnya itu umum gitu. Mungkin bisa dilihat itu dari dua sisi, dari dua sudut pandang itu. Seni yang ada di dalam permainan sepak bola atau seni yang ada di saat pertandingan sepak bola. Kedua seni lah. Ya, ada tapi dua yang pandangan. Ya, dua pandangan. tapi yang saya fokuskan di sini nih Yang di tribun gitu. yang di tribun. Kayak supporter lah gitu. Main ke-12 lah dibilang. Nah. Main ke-12-nya. Itu karena ya kayak tadi seni-seni yang ada di dalam pertandingan sepak bola gitu. Entah itu dari lagu, entah itu dari visual artnya atau gerakan atau apa, tulisan atau penyemangat, itu kan seni semua gitu ya. Kita menampilkan keindahan lah di tribun itu. Selain pemain kita yang bermain cantik, kita juga Mendukung secara cantik mendukung secara cantik, ya. ya. Kayak yang tadi Bang Alif bilang kayak seperti koreografi, Iya. cian kan, masuk seni juga kan. mungkin yang dimaksud seni di dalam sepak bola itu ya itu. Dari segi permainan para kesebelasan, Iya. kemudian dari tribun, dari supporter lah gitu. Baik dari Chen ataupun koreografi, gerakan dan lain sebagainya gitu. Ya karena mungkin bagi saya tuh itu tuh kayak ya indah aja gitu Ya. dilihat. Soalnya apa? Olahraga sama seni itu kan notabene ya hitam putih gitu. Ya. Beda lah, beda warna, beda dunia gitu. beda dunianya. Cuma ya mungkin di olahraga lain ada, cuma yang saya dapetin kan di sepak bola gitu. Iya. Yang bisa dikombinasikan gitu. Di sepak bola ada seninya. Dan bagi saya mungkin karena saya tuh sadar diri ya, nggak bisa jadi salah satu dari 11 pemain itu. Ya, kita bertiga sebenarnya pemain yang gagal Oh, ya, iya, pemain gagal. Benar. Supporter itu adalah pemain yang gagal, bukan gagal, cuman pemain yang mungkin Belum beruntung. belum beruntung, Ya. belum nasibnya gitu. Atau bisa dibilang pemain yang tempatnya khusus. Ya, tempat khusus. Pemain ke-12. Silakan Ya, diterima pemain kan bisa ke-12. bilang. Begitu.
mungkin karena saya sendiri tidak mampu menjadi salah satu dari pemain itu, ya jadinya apa sih yang saya bisa lakuin untuk berkontribusi di tim kebanggaan saya gitu. Iya. Mungkin ada banyak kan, masing-masing sudah punya bagian lah. Ya. Ada yang mungkin keahliannya untuk memanajemenkan, Nah, ada yang keahliannya bermain, ada yang keahliannya dalam dana gitu. Iya. Ya mungkin begitu. Nah, kebetulan saya di sini mungkin kita gitu, Ya, kita keahliannya di sini. ya bersuara lantang dan berkreativitas. Bener. Masuk. Membangun tim. Untuk membangun Iya. tim ya. Jadi wah ini indah juga tiki-takanya. Wah indah juga supporternya nih, pada kompak gitu, akur gitu kan. Asik juga dilihat. Supporter adem, pemain adem gitu kan. Kemudian pertanyaan kedua dari Zikrul Wahdani ini, mungkin Bang Saran bisa disampaikan langsung lah nih ke Bang Saran. pertanyaannya nih, Bang Alip. Berhubung temanya art, ada berapa aja hasil karya seni yang udah Bang Alip buat? Boleh jelasin? Atau dicontohin gitu? Kalau hasil hasil karya seni secara luas ya banyak. Tapi kalau di Bajang ini, ya, sepak bola. seingat saya yang paling ingat ya pasti koreo yang tadi yang Inkubu Trust Trust. itu. Terus mungkin banyak flag Flag. atau banner gitu, dan mungkin ada lagu juga Cem. karena kebetulan kan saya juga salah satu personil gitu dari ya band yang ada di Mataram lah. Wah, Kalau mantap boleh nih. tahu nih band apa gitu. Nah, Jadi biar itu, jangan biar di luar tahu nih gitu. Penasaran kan? Band apa nih? Jadi kan keren juga nih Mataram punya band yang bergerak di bidang sepak bola Nah, gitu. Bukan cuma itu. orang luar doang, Iya, Mataram juga punya iya, gitu. iya. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sih nama bandnya gitu? Kalau untuk bandnya kebetulan namanya sesuai kode sini plus 62370 kru. Wah, mantap tuh. Nah untuk lagunya ya lumayan sudah ngumpul, cuma ya ditunggu aja ya. Nah, Stay tune terus ya. Stay tune. Ya. Nanti pasti bakal Yang setia di pasti up bakal gitu. dengar. Nah, itu lagi. Bener. Begitu. Ditunggu saja. Plus 62370 kru. Wah, Mataram Pride banget. Namanya udah rendah banget tuh. Ada seni-seninya lah dibilang kan. Iya, bener. Plus 62 Ya, itu 370 kebetulan isinya itu ya lagu-lagu tentang semangat, tentang perasaan yang terutama kami yang di personil tuh rasain gitu saat ya bersanding dengan Mataram itu. Contohnya ya PES Mataram You Make Me Happy itu salah Iya, satu iya. mungkin salah satu ada penggalan lirik lah di lagu salah satu lagu kami gitu. Itu ya kayak menyampaikan perasaan kami gitu. Ya karena PES Mataram itu selalu buat Kita bahagia. bahagia. Buat seneng gitu. You make me happy. Oh ya You Make Me Happy lah, atau We Walk Together. Nah, itu kan berjalan bersama ya, kita sama-sama dari bawah lah. Barengin PS Mataram ini sampai atas. Ya apalagi ada berjumpa teman dan botol minuman. Nah, itu asik tuh. Itu kan Enjoy. ya, itu kan emang ya relate dari pengalaman Pengalaman sebagai kami supporter gitu gitu ya, ya. pengalaman kita sebagai Dan supporter. emang itu hal yang mungkin kita katakan kalimat pokoknya Albumnya. yang setia gitu, terutama sampai Mataram ya pasti bakal dengar. Nah, itu. Cuma kalau yang cuma datang pergi ngabsen muka aja cari sensasi, cari nama gitu, pansosnya bakal nggak tahu. walau lah, nggak tahu lah gitu Semoga gimana. kita semua nggak sama-sama begitu. Tapi semoga ya Bajang Mataram bisa makin berkembang lagi, Amin. terutama di ranah seninya gitu. Mana kita sebagai supporter yang kreatif, yang terus mengangkat nama kota Mataram baik dari sepak bola, supporter, dan menunjukkan seni-seni yang indah, yang enak dipandang gitu buat teman-teman di Mataram khususnya, di Pulau Lombok, di Nusa Tenggara Barat, bahkan sampai luar daerah ya. Itu suatu kebanggaan gitu kan. Pasti bangga. Pasti bangga banget gimana kita dari bawah nih ngerti bener-bener dari nol gitu ya, kayak postingan daripada Bajang Mataram bangga menjadi bagian dalam sejarah. Karena apa ya, pernah waktu itu kan saya kuliahnya itu di Jogja kan. Ya. Di sana kan emang banyak orang-orang yang dari sini lah, teman-teman yang kuliah Sama-sama di- perantau ya, lah di sana.
ada satu momen yang buat saya miris, benar-benar miris lah itu. Waktu itu awal-awal Bajang Mataram belum jadi, bahkan belum diresmikan terbentuk lah, belum terbentuk lah itu Bajang Mataram. Itu kan sudah ya mulailah dukung PES Mataram kan. Ya mungkin belum ada nama aja sih waktu itu. Itu kalau nggak salah kebetulan muncul di FYP TikTok anak inilah. Ini nih posisi anak ini ya anak Mataram juga. Nah, waktu itu dia bilang kayak ya benar-benar ngerendahin gitu. Ya ngerendahin. Sepele ya? Iya, kayak sepele itu apa sih begini, kayak pingin sekali kayak orang-orang supporter besar. Ya langsung ya si sanggah. Nah, supporter yang besar itu kalau tidak akan pernah besar kalau tidak pernah mengalami kecil. Dari kecil nggak mungkin ya lah, nggak mungkin lahir langsung rakyat gede gitu. Kalau bukan Kita kayak juga gitu. dari kecil kan merintisnya di rangka, nah seperti itulah gambaran kecilnya kan. Ya makanya kalau bukan kita siapa lagi yang tidak mungkin kita bakal ngarepin orang-orang luar Mataram ini untuk ngebangun identitas kota kita, ya tidak mungkin. Karena itu di salah satu artikel baju saya itu kan pesannya itu kita itu emang datang itu bukan karena sejarah Ya, tapi tujuan kita itu yang bakal buat sejarah. iya benar. Kita ini perintis bukan pewaris. Oh, Kayak iya, benar, gitu. orang-orang bilang kan. Ya. Karena sebesar apapun supporter itu pasti dari supporter kecil-kecilan Ya. dulu gitu kan. Semua orang bisa menikmati, bisa menjadi salah satu bagian dari supporter besar. Tapi tidak semua orang bisa menjadi apa namanya pelopor dari terbentuknya supporter terbentuknya bagaimana supporter itu ya kita katakanlah terbentur terus ya sampai akhirnya terbentuk gitu. ya, mungkin bukan sekarang atau tahun besok atau 5 tahun yang akan datang, ya bukan saat itu dia besar, tapi Akan tahu ada nanti masanya. di generasi kita. Ya. Mungkin dengan kita tanamin gini bakal kayak enggak apa namanya enggak lupa lah gitu jati dirinya gitu. Bahkan seharusnya kita terutama nih sebagai anak Mataram gitu harus bangga loh kalau wah ini ada nih teman-teman yang akhirnya sadar bahwasanya kota kita juga punya kebanggaan namanya PS Mataram, dan ya kalau bukan kita siapa lagi yang bakal mendukung. Benar. Bukan malah ngejatuhin gitu. Wah, kamu besar di kota Mataram nih, bernapas di kota Mataram, cari makan orang tua di sini juga, Karena- jangan menjatuhkan lah gitu. Karena kalau main keluar gitu kadang mirisnya apa, contohnya ya mungkin kita bisa sebut gitu salah satu tim mungkin ya futsal yang dari sini yang ya famos. Dulu itu kan famos Mataram, itu kebanyakan orang luar tahu itu famos Mataram itu ya Mataram Jogja, bukan Mataram sini. Iya benar. Nah, tim sebesar itu dia masih Disangka punya orang luar Ya. loh, gitu. kayak begitu. Masih terlihat awam lah. Ya intinya kita konsisten, terus tetap ya nikmati semua prosesnya sampai nanti kita Hasilnya. Ya itu juga pelajaran banget lah buat kita gitu yang merintis dari awal. Kemudian nih di pertanyaan dari Mataram Mans nih, halo teman. Jadi dari Mataram Mans nih, apakah permainan yang indah juga merupakan seni bermain dalam sepak bola? Wah, ini asik juga nih pertanyaannya gitu. Gimana nih permainan yang indah, saya kayak taktiknya gitu, apakah itu sebuah seni juga dalam bermain sepak bola? Apakah Gitu. Termasuk gitu. itu di dalam pertanyaan itu sudah dijawab sendiri. Seni yang indah dalam bermain sepak bola ya dengan menunjukkan skill atau tiki taka oper-operan itu ya termasuk seni dalam sepak bola. Cuma kan yang kayak tadi saya bilang, seni itu bukan hanya tentang rupa, musik dan tari gitu. Ada banyak berbahasa termasuk seni juga. ya seni orang mungkin di sepak bola dengan menunjukkan skill gitu ya mungkin itu seninya. Cuma kan balik lagi kita kan
di sini nih apa namanya mengulik yang arti dari artis football. Kalau dalam sepak bola itu tadi skill ataupun cara bermain itu kalau menurut saya pribadi ya itu seni dalam permainan sepak bola. Cuma kalau seni yang saya maksud ini seni yang ada di dalam pertandingan sepak bola, di saat pertandingan sepak bola. ya, berarti di luar lapangannya gitu ya, di Iya. tribun. Simpelnya pemainnya juga memainkan seni, kita juga berseni. Iya, sama-sama kasih seni gitu. Nah, Asik juga kalau lihat pemain gocek sana sini, Iya. kasih rainbow flick lah apa Nah, namanya gitu. itu dah. Kasih kolong suruh salam biasanya gitu. iya. Jangan bukan cuma apa namanya? Gocekan skill taktik. Jadi Iya. artinya Taktok ya bagus. Tendangan juga kan Iya. termasuk seni kayak tendangan pisang kan dibilang kan. bahkan selebrasi pun itu termasuk seni. Nah. Orang kan mikir wah selebrasinya kayak gimana gini. Apakah siu gitu kan? Atau kayak nyari apa nih gitu? Atau sekedar cium lambang itu kan sebuah seni. Selebrasi itu kan juga mungkin di dalam selebrasi itu ya ada Pesan pesan gitu apa yang mau disampaikan mungkin entah semangatnya iya, pemain semangat membara gitu. bahagianya karena mencetak gol lah atau apa. Selebrasi ke supporter kan berterima kasih kan. Nah, itu kan masuk lah ya. Itu tuh yang pesan. Jadi gimana pun caranya kita menyampaikan seni tapi dengan yang baik lah juga gitu. Namanya selebrasi juga ya kadang kontroversial, cuman itu balik lagi passion of football gitu. Jadi gimana gair di dalam sepak bola, termasuk supporter juga gitu kan. Gimana mungkin menggambarin misalnya ada beberapa koreografi yang saya lihat gitu kan dari beberapa supporter yang ada di kota kita di sekolah gitu kan. Ada yang menonjolkan sekolahnya itu sebagai satria gitu di sana. Ada yang menonjolkan sekolahnya itu dengan mungkin menggambarkan hewan seperti singa dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa misalnya pemain tuh harus punya mentalitas singa gitu, berani gitu. Superhero gitu. Superhero gitu. Itu kan wah, keren banget nih kita bahas masalah art in football sini dalam sepak bola gitu, bagaimana penggambaran emosional dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dah, Jang. Seni itu bukan hanya dari lagu atau tari. Seni itu masih banyak. Jadi ya, Bang ya? Seni itu Umum. semua hal punya seni. Semua hal punya seni. Ya semua manusia pasti punya seninya masing-masing. Nah, Mungkin ya kebanyakan orang mungkin mikir apa sih seni paling cuma menggambar kamu baca Iya. puisi itu seni gitu Mungkin kan. mungkin seni mengibuli seseorang Ceng-cengan gitu Iya, kan. Seni ceng-cengan. juga gitu Iya. kan. Buat pelesetan ya kita katakanlah seni, cuman kan dengan ranah yang berbeda gitu. Nah, Jadi ada porsinya lah di sana, ada porsi dan posisi gitu. Ya bagaimana sesuai prioritas. Ya, benar-benar sesuai prioritas. Jangan sampai dengan seni kita malah saling menjatuhkan. Tapi yang namanya cyber itu solusi dalam dunia sepak bola. Ya buat jans-jans nih yang mungkin penasaran apa itu cyber dan lain sebagainya, ya pantangin terus aja, ntar pasti bakal ketemu nih apa sih cyber, Nah, itu dah. apa sih maksud dari love football head mantan, apa sih maksud dari football lover drinker dan lain sebagainya yang disampaikan oleh seniman-seniman kita di sepak bola. Mungkin pemain sepak bola berstatus seniman lapangan hijau, kita seniman tribun turun naik gitu kan. Iya, Ya, iya. tribun turun Turun naik naik. terus ya, turun naik terus. Ya jadi mungkin itu aja sih yang kita bahas kali ini. Ya mungkin kesimpulan dari podcast kali ini ya bagaimana dengan kita berekspresi, berkarya dan tentunya mengangkat marwah kota kita, menambahkan rasa kecintaan kita dengan seni. Ya, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada pesan nih dari Bang Alif buat teman-teman pelaku seni gitu kan, terutama seni-seni yang kita katakanlah sebagai street art gitu kan. Mungkin ada pesan nih buat teman-teman pelaku itu. Mungkin pesan yang saya bisa sampaikan itu untuk teman-teman semua mungkin yang melakoni atau ya menjalani sebagai seniman atau pelaku seni gitu, terutama yang mungkin di bidang sepak bola lah atau apa, itu tadi bersenianlah dengan benar pada tempatnya gitu, jangan yang
merasa merugikan tim gitu. Stay positif gitu. Ya, apa namanya, bukannya ntar orang ingin mengenal tim kotanya jadi malah benci sama tim kotanya karena kesalahan kita dalam ya mempromosikan lah dan memperkenalkan gitu tim kota kita kepada masyarakat. Terus buat teman-teman yang terutama ya, karena saya sendiri berangkat itu mengenal seni lah. Saya tuh kan awalnya ya ngebet sekali pengen jadi atlet gitu, entah atlet apapun itu pokoknya atlet. Ya penting atlet. Iya, atlet. Cuma kan ya ini paru-paru kan naik turun wah gitu. Udah kalau bahasa kita ini bahasa Bajang itu balung maku itu Iya, begitu. Iya. Jadinya kan kalau kita tak bisa gitu. Pokoknya nggak bisa jadi ya Menikmati. pesannya itu mungkin buat teman-teman sekolah gitu, karena saya berangkatnya dari dulu di sekolah itu, mungkin tadi kayak berkarya lah sesuka kalian sebanyak-banyaknya, adu kreativitas udah dan tak zamannya yang itu lagi adu untuk saling pukul apa Iya. apa gitu. Stop. Itu kan bakal ngerugiin sekolah kalian sendiri, bakal ngerugiin diri kalian sendiri. Kan orang tua sekalipun. Ya, dan kalau emang kalian tuh benar-benar ya mungkin ngerasa dunia kalian tuh di supporter gitu, ya nggak ada salahnya kalian tuh baca-baca sejarah juga, baca-baca ya mungkin aliran-aliran dalam supporter gitu, cara mendukung di sebuah supporter gitu, mendukung dengan ini atau itu, berkesenian berkuliah dengan ini atau itu gitu. Nah, itu kalian pelajari, bukan pelajarin sih, lebih mencari tahu gitu, lebih mencari tahu hal-hal tersebut gitu. Biar nanti kalian tuh nggak malu sendiri. Jangan sampai awam gitu Iya. ya. Terus cari tahu karena pengetahuan itu penting. Biar nggak salah kaprah ataupun salah jalan terutama gitu ya. Takutnya nanti kan ada orang yang apa tiba-tiba nanya gitu. Wah, Apa gitu. Nah, biar nggak kelihatan gobloknya. Ya, jadi gitu Jang, berkaryalah semau kalian, berekspresilah sesuai hati kalian. Cuman jangan sampai merugikan. Ya, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai merugikan diri sendiri dulu lah. Ya kayak gitu. Ya. Semoga teman-teman yang punya bakat dan minat di bidang seni bisa berkembang lebih baik, terutama yang di dalam dunia supporter gitu, bisa menyampaikan kreativitasnya lebih baik lagi gitu, menciptakan kondisi supporter yang kondusif melalui kreativitas gitu. Ya mungkin sekian dari kita, terima kasih banyak. Ya sebagai penutup kita kayak biasa jargon dulu lah. Mungkin Bang Sahran aja mungkin lah gitu ya. demi satu nama Mataram. demi satu nama Mataram. demi satu nama Mataram. Matur thank you Oke, Jang. matur thank you, Jang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow, klik lonceng yang ada di samping tulisan subscribe Ya, ya. itulah. Jangan sampai nggak subscribe nih. Kalau bisa di share juga ke teman-temannya Share kan. ke teman-temannya. Jangan lupa saling tautan, dan ya untuk media informasinya Bajang Mataram ada Instagram yang ada Bajang Mataram. Kemudian ada ada YouTube juga Bajang Mataram, dan jangan lupa ikuti terus kegiatan, keseruan dan berbagai hal lainnya dari Bajang Mataram. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Jang.